sing mangan tok iki disoteng barang, mangan terus ya soteng barang. Nah, itu gurih mangan terus itu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu pencinta subscriber Tyson pada dimanapun berada, yang di Saudi Arabia, yang di Palestina, yang di Brunei, Hongkong, Korea, Thailand, Taiwan, Filipina, New Zealand, dan di Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kesingan menyikapi kejadian di dunia saat ini. Bencana terjadi di mana-mana, bukan hanya di Nusantara, dan kadang bencana itu tidak masuk akal, tidak lazim. Seperti di Arab Saudi sekarang sering terjadi hujan dan banjir, padahal biasanya kering kerontang, kemarau. Ada apakah itu? Silakan simak konten kami yang berjudul Pesan Goib dari Hujan Asteroid, itu sudah simak. Alhamdulillah tadi di depan rekan pemirsa saksikan rekan-rekan jamaah kami, alhamdulillah semua diberi kesehatan, cerah wajahnya. Padahal dulu ya nggak tahu, kerut hitam semua gitu kan, termasuk aku juga, masuk di depan ini juga dulu penuh masalah dalam kehidupan. Alhamdulillah setelah belajar istiqomah seperti apa yang diajarkan guru kami, ya alhamdulillah sekarang kita rasakan. Kali ini juga pengalamannya dari rekan jamaah kita ini yang asli Kudus. Dulu waktu datang ke sini berobat niatnya, sakit dari ujung kaki sampai ujung kepala Pak ya. Sudah berobat kemana-mana. Ya berobat kan macam-macam, ada yang medis, non medis, itu namanya usaha dan ikhtiar. Alhamdulillah sekarang begitu mengikuti seperti apa kita amalkan di sini, seperti apa diajarkan ya Pak ya, istiqomah Pak ya. Sekarang dirasakan banyak perubahan cara jasad, cara fisik, kesehatan berangsur-angsur. Ternyata itu juga efek daripada kodam-kodam leluhur dan bahkan juga dosa sendiri. Usut punya usut, pemirsa, ternyata Bapak ini enggak Pak ya, mengaku dari kecil Pak tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Aku ya kaget, ya berarti aku dia kan untuk biyen kan gitu kan. Berarti bukan aku aja yang dulu malas sholat, malas ibadah, malas perintah agama kan gitu. Nah sekarang kembali kepada kita mempelajari, kita ini manusia sebagai anak turun Nabi Adam, diciptakan Allah untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Caranya yaitu perintah Allah, syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu, seperti pada umumnya umat Islam. Tapi anehnya Bapak ini ngaku sama kami dari kecil gak pernah sholat, baru ketika ikut di sinilah rajin sholat karena Pak ya. Alhamdulillah, bahkan ini tak denda dia. Puasa Ramadan ditinggal harus dikodok. Nah, waktu harus dikondok semampu dia. Setelah itu baru nanti diizinkan untuk amaliyah berikutnya Pak. Nah sekarang ini yang mau saya ungkap, gerangan apa yang membuat Bapak ini dari kecil sampai sedewasa ini waktu itu tidak pernah sholat dan tidak pernah puasa. Mungkin ini manfaat buat kita pemirsa. Banyak yang mengadu sama kami lewat inbox atau WA, saya malas sholat Pak Yasin, saya ibadah Pak Yasin. Ya aku ya bilang itu ganggu dari iblis ya. Solusinya ya seperti yang diamalkan di sini. Nah ini Bapak ini masih sendiri merasakan hikmahnya. Sekarang sholat ringan Pak ya, mudah gitu. Alhamdulillah ini semua anugerah dari Allah. Proses besar manusia tidak selamanya mulus. Manusia memang tempatnya salah dan dosa Pak. Tapi Allah juga membuka pintu taubat. Bersyukurlah bagi yang diberi anugerah untuk ikut bertobat. Itu pemirsa dari pengakuan Bapak ini. Sekarang masih ada yang sakit Pak ya, nanti kita obati. Kalau memang sudah ikut tekun bertobat kembali pada Allah, insya Allah gampang untuk mengobatinya. Tetapi kalau nggak mau tobat ya
sakit itu kan Allah yang buat. Nah, berarti kalau diberi sakit, tandanya Allah sayang sama kita. Kamu kemana ini? Ditegur oleh Allah. Kamu itu manusia, kewajiban kamu menyembah saya. Kok nggak mau? Ya ditegur gitu kan. Diberi sakit. Nah itu hikmahnya. Akhirnya sekarang sadar dan tahu, oh aku ini manusia. Ya mau tidak mau, bukan mau tidak mau, memang terus saya menghamba pada Allah dengan cara beribadah itu gitu. Ya Pak ya, jelas ya. Nah, isi komasi nanti ini akan saya tarik pengaruh goib apa yang membuat jenengan ketika itu kok malas sholat gitu. Mudah-mudahan pemirsa dan rekan-rekan di sini juga bisa ambil hikmahnya, termasuk Mas mediator ini. Jadi Mas Kemit, sarang hiu. Ini sebarang lagi ngono padha ae. Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang goib yang buat bapak ini dulu malas ibadah, sholat, puasa, membuat malas, tangan saya sini, masuk mediator. Bisa bicara manusia, kalau bohong terpotong-potong. Kamu apa? Iblis. Cewek ya? Suami saya ini. Oh berdua. Kita minum ini Pak. Nggak usah. Minum. 3 tetes Pak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa, apa yang diminum Bapak ini air ruqyah atau air untuk membersihkan kegaduhan tubuh. Kamu kalau jujur nggak disakiti, tapi kalau bohong, sakit dipukulin ini. ya Pak jangan bohong ya. Jangan bohong ya. Jangan bohong ya. Oh, malaikat pas dulu Allah. Kamu kalau bohong diajar lagi. Yang muncul yang laki-laki aja, jangan perempuan. Yang bisa laki-laki kok perempuan yang muncul. Wes. Kamu itu disuruh jangan minum kok minum. Kok bandel kamu itu. Keberi meneh. Jangan. Makanya itu, pemirsa, ternyata yang membuat bapak dulu malas sholat adalah iblis. Ini kembali pada kita, sejarah kita ketika moyang kita Nabi Adam alaihissalam di surga seperti itu cerita yang sudah masyhur sampai sekarang nggak berhenti. Dah, jangan terlalu sakit. Jujur ya, jujur ya. Walaupun sakiti ya. Kamu iblis pasang suami istri di tubuh orang ini. Kamu dulu bikin malas sholat. Iya. Kenapa bisa begitu? Tak bisa. Kok bisa? Itu kan upah saya. Upah kamu? Ya, saya kan dulu bantu bapaknya, bantu kakeknya. Ya setelah dia meninggal ya saya ikut ke anaknya lah. Jadi kamu itu kalau bahasa manusia ini titisan gitulah. Ya. Aku jadi titisan leluhur gitu ya. Berarti kan hebat punya nitis ke anaknya. Sangat hebat saya. Gak usah kesini, nanti saya kabulkan keinginan kamu. Apanya? Ya keinginan dia lah. Ingin apa waktu itu? Banyak keilmuan. Terus? Ingin kaya. Terus? Keluarganya pengen bersatu, pengen harmonis. Tapi dia kan kedukunya kurang banyak, jadi saya ya mengambil upah saja, nggak mengambilkan keinginannya. Enak saja dia. Udah cukup. Kamu itu punya nama ndak? Punya. Siapa nama kamu? Mbah Broto. Oh Mbah Broto. Kalau di dunia manusia berapa umur Mbah Broto? 3.000 tahun. 3.000 tahun. Istri saya masih 1.000 tahunan. Berarti masih muda dong? Oh jelas, masih celing cantik. Ya? Cantik, celing ya? Masih celing. Jadi ceritanya kamu dari leluhurnya Mas ini, ya. Dulu ngasih ilmu apa sih pada leluhurnya dia? Banyak, segala keilmuan saya kasih. Contohnya? Nah, dia kan dukun. Oi. Mau keilmuan apa saja saya kabulkan. Yang penting kan setorannya kan ya terpenuhi lah buat saya sama pasukan-pasukan saya. Setor apa waktu itu? Setor apa aja waktu itu dukun itu?
banyak. Nyaru sukmanya orang-orang. Loh, kok bisa? Bisa. Caranya gimana caranya? Nah, yang berobat ke dia kan otomatis itu kan menjadi jatah saya. Lo, berobat apa jatah piye? Iyalah. Berobat hanya sembuh tuh harusnya. Ya sembuh yang bantu kan saya, Pak. Oi. Dengan iblis yang sukmanya saya tawan, saya minta pasukan saya kasih ke tubuhnya dia biar dia maunya apa kan biar dikabulkan sama pasukan saya. Oh gitu. Jadi pada intinya kalau orang berobat ke dukun itu masih jadi tumbal ya? Ya iya. Woi, jangan bohong loh kamu. Ngapain bohong? Kalau kebot keburi sama iblis yang lain loh. Agak. Bongkar rahasia lagi. Alah, nggak apa-apa. Orang saya sudah tua. Emang siapa yang berani? Paling ya kelas tinggi-tinggi yang berani ngeprui saya. Kalau dari langit ngeprui kamu piye? Kalau itu saya jangan. Seperti itu kan ya langsung dilepaskan, jangan diulangin gitu. lagi. Mbah Broto, leluhur yang keberapa kamu dari Mas ini? Keenam. Oh keenam, enggak ketemu kan padahal? Ya enggak lah. Loh kok masih kamu minta obat terus sama dia? Ya jelas. Lah orang dari segi keilmuannya sedikit banyaknya kan masuk ke dia. Meskipun dia nggak tahu, nggak bisa menggunakannya kan otomatis itu masuk. Oh gitu. Jadi titisan seperti itu prosesnya titisan ya? Iya. Lalu kalau belum diputus ya sampai ke-7 turunannya bahkan bisa lebih ya ngikut terus. Oh. Padahal titisan itu kan banyak orang senang punya titisan sebagai ini, titisan sebagai Mojopahit, titisan dari Prabu-Prabu itu senang mereka. Hah? Kalau titisan dari raja-raja, itu semuanya tuh dari bisikan bangsa kami. Ya nggak mungkin raja-raja bilang bahwa kamu titisan saya, nggak mungkin itu bisikan saya semua. Gimana toh kamu? Tapi banyak orang mau hubungi saya sebagai titisan ini katanya. Ya iya, itu iblis-iblis dari golongan saya kan mudah itu. Tinggal berubah jadi wali, berubah dari para raja-raja kan mudah itu. Oh begitu. Memang iblis pintar sekali ya, canggih ya. Canggih sekali. Bisa nyerupain itu hal gitu ya. Ya. Terus gini, ini Mas ini kan dari kecil sampai besar gak pernah sholat, gak pernah puasa, tentang Islam. Padahal dia Islam loh padahal. Itu yang membuat golongan kamu. Ya Islam kan hanya di atas itu aja dia Islam. Terus? Tapi di dalam hatinya kan nggak mau sholat, nggak mau beribadah kan itu gara-gara saya yang bisik-bisikin. Wow, keren. Kok bisa begitu? Saya kan minta upah. Kalau dia beribadah, apalagi beribadah dengan benar, saya kan ngambil upahnya kan susah nanti. Ya beruntung aja dia bisa ke sini. Paham ya? Terus dulu sering sakit tuh siapa yang bikin sakit? Nah, sama golongan saya sama kodam-kodam dalam tubuhnya itu kan banyak itu. Yang dari keilmuannya sendiri, dari dukun, dari luhur kan banyak itu. Saya bongkar di sini ya? Bisa saya. Paham ya? Tidak apa-apa, itu proses kan gitu. Iblis juga punya tugas untuk mencari pengikut di neraka sebanyak-banyaknya. Nah, manusia juga punya tugas untuk buat temennya kan gitu. Masa nggak dikasih makan itu? Oh iya lupa banyak loh. Iya, di depan kamu nyoh. Kun fayakun ala kamu. Lali aku. Roti terserah bebas. Tinggal pilih lengkap Toh, Broto. Istrimu dikasih ya, kamu sendiri. Sudah otomatis masuk. Oh, masuk. Berapa istrimu toh? Cuma satu. Yang benar itu yang sah. Di situ 3. Ada kamu ambil kenapa sekalian? Enggak, biar di situ aja. Kok bisa? Iya, nanti aja kalau. Tajar ya? Jangan. Nah, tajar ya? Suruh ke sini aja daripada kamu hajar. Ya, panggil lah. Sini. Sini saja. Yang ajar bukan saya kan udah minum air ruqyah ini kan? Iya, panasan saya. Ayo tinggal aku dua sama Allah gitu kan? Terus ini itu singkirkan apa? Kenapa? Panas saya. Kok bisa itu loh? Gak bisa. Sejuk ini. Sejuk kan buat kamu, bagi saya. Ini sejuk ini. Bagi saya bagi saya kepanasan. Kok bisa? Diajar semua kok dari malaikat beliau. Jadi pemirsa, alhamdulillah karena istrinya ikut ruqyah, apa itu melemah iblisnya, ya Pak ya. Itu juga karena sampean ikut jalani, kalau enggak ya berat juga Pak. Jadi sering ruqyah, terus ikut dikiran, akhirnya melemahlah dia, hingga sampean sekarang diberi kemudian untuk ibadah sholat, apa, tobat itu kan, ini proses.
Nah, dasa menyesal nggak sabar. Selama nafas belum sampai tenggorokan, insya Allah pintu tobat masih terbuka. Makanya yang istiqomah gitu kan, nyebut gawe mulai gampang, gitu. Bisa lah. Apa? Nah, dia di dalam hatinya, iya ya, kok bisa seperti itu ya? Ya bisa dong, orang golongan kami itu hebat, kok nggak bisa, gimana? Ngaku hati. Temanku jangan ketawa di depan saya ini, dulu saya sama kan dulu. Pada senyum-senyum, pada sama ngalami kan kurang lebihnya gitu. Dah, jadi intinya itu juga emang tugas iblis untuk mencari teman di neraka banyaknya ya. Membuat manusia biar nggak sholat, biar tidak jaga perintah Allah gitu ya. Ya, itu Paeto kamu itu. Broto bukan Paeto. Oh ya Broto. Nggak saja kamu manggil-manggil Paeto. Ya, ambil tuh Paeto re. Kan ada juga jinanya Paeto yang beling juga. Ada. Oh iya, beli kayak kamu kan? Kak, saya nggak beling. Lain beling nggak gurang ya? Ya itu kan memang tugas saya. Oh gitu. Makanan saya kan di situ. Tugas-tugas dari mana? Ya tugas dari mbak saya lah. Mbakmu yang mana? Mbak Jajil. Ya coba ceritakan kok bisa tahu aku dari Jajil. Ayo. Ya, bisa. Biar cerita yo. Iya. Dulu kan ya mbak saya setara sama situ. Situ apa? Itu. Itu apa? Itu. Terus? Tapi mbak saya kan nggak mau tunduk sama ini anak-anak Adam ini. Terus? Ya, saya diutus lah buat menggoda manusia yang bisa digoda, masuk ke darah-darahnya. Ya, seperti itulah. Ya, saya sebagai anak cucunya ya siap lah mbah. Sesuai perintah lah. Gitu. Lalu kamu kan menggoda sistem bikin sakit kayak begitu. Ya sebenarnya itu nggak sampai sakit, tapi ya gara-gara energi negatif saya terlalu besar di dalam tubuh orang, dan kotoran-kotoran saya kan semakin menumpuk di dalam tubuhnya, Pak. Oh. Ya kan gara-gara itu menjadi medis kan seperti itu. Lah dulu bapak ini kesini ke kamu cuek aja? Ya cuek lah. Ngapain saya goda orang jin-jin kecil saja sudah bisa menghalangi dia, kok ngapain saya bekerja. Nah, sekarang dia ikut ke sini sudah? Ya iya. Ya itu kan ya gara-gara sering nonton itulah YouTube. YouTube mana? Apa sering nonton YouTube saya? Sering Ya nonton? kan otomatis kan ya ada cahaya lah sedikit masuk batinnya. Alhamdulillah. Jadi itu prosesnya. Ya. Pemirsa memang juga alhamdulillah efek sering nyimak tayangan-tayangan konten-konten kami, banyak dari rekan-rekan jauh sana mau ingin belajar, ya intinya beranikan diri. Sekarang kita harus sadar bahwa kehidupan kita ini sudah terjadi kehendak Allah. Jadi kalau kita mengalami kesusahan ya tobatlah kembali pada Allah. Enggak ada jalan yang lain selain kembali kepada Allah. Allah yang memberi suatu hukuman, teguran, Allah pula yang menyelesaikan gitu loh Pak. Bukan kita, bukan rekan-rekan. Ya alhamdulillah sampai sekarang diberi hidayah untuk ikut itu. Biarlah Allah yang bekerja kan gitu. Gitu Pak ya, istiqomah ya. Nah sekarang bagaimana? Kok kamu bisa mudah ketangkap saya? Ya itu kan semua ya kehendak Allah. Ya, tapi terus? ya dengan izin beliau itu. Kalau nggak dengan izin beliau ya saya kabur tadi. Ya, enak saja dipanggil ke sini. Kok udah melemah di tubuh ini kenapa? Nah itu gara-gara sering minum air apa itu dari beliau itu kan ya saya kepanasan. Oh. Energi saya otomatis kan dilucuti semuanya. Oh gitu, Mbak Bromo. Kekuatan Broto. Oh iya. Protes saya. Bromo itu ya gunung. Selama kamu memudah 3.000 tahun, udah kemana aja melang buana kamu cari mangsa? Banyak. Contohnya? Keliling Indonesia, terutama Jawa Timur sana saya suka itu. Oh. Ya jalan-jalan lah. Sampai lah sini, ketemu sama mbahnya itu, mbah-mbahnya itu. Saya diambil jadikan kodamnya, suruh membantu. Ya, sampailah saya ke anak cucunya itu. Oh gitu. Oke. Untuk waktu, sekarang kamu udah ketemu saya dan Mak sudah besar tobat. Bagaimana Anda sendiri, Mbah Bromo? Ayo, gue. Tunduk aja lah, Mbah. Itu maksudnya? Udah aku mbah, aku sudah undang mbah apa ya? Alah, orang udah mau 50 kok nggak mau diundang mbah tuh gimana?
Aku masih muda, undang Mbak gimana? Mas gitu loh, biar keren. Ya udah, saya panggil Mas saja. Ya udah panggil Mbak gak Mas. Jadi kamu tunduk. Ya, tentu saja. Sukarela. Ya. Gak saya paksa. Gak usah. Emang boleh iblis tunduk masuk Islam? Ya boleh, boleh saja. Yang nggak boleh iblis yang macam mana? Ya, yang kelasnya ya sudah perjanjian kontrak sama Mbak Jajil sana. Oh, kamu belum ya? Belum. Oh, belum, bersyukur. Juga hikmah buat sampean juga ya, bisa ketemu, ikut Mas ini, bisa ketemu kami, akhirnya untuk ikut beliau gitu ya. Ya. Nah, kalau memang tunduk betul-betul ikhlas rela ya, panggil semua di sini. Yang bisa dada itu apa itu? Coba Pak gini Pak. Ikut damnya itu kok. Ya ikut tundukan aja. Ayo, kalau tidak mau, bedak semuanya. Allah kalau tidak mau. Yang bisa jeda itu. Nah, tundukkan jadi anak kamu. Nah. Masih agak enak saya nggak paling kuat kok Mbah. Jadikan yang saya paling kuat tak ambil. Jadikan paling kuat Allah. Ah, ambil semua. Duduk. Agak enak apa dadanya Pak? Kodam-kodammu dhewe, sik lakone apa wae sampean? Ngombe gotri ya? Ketok ngombe gotri, nggih. Goblok. Wis, wae gawe goro-goro kowe. Manusia kok minum besi itu kan goblok. Ngombe gotri. Apalagi? Banyak. Sering mandi-mandi kembang. Nggak apa-apa, panggil semua, beri saatnya tobat ikut beliau gitu. Yang tidak mau, dari Allah, terputus semua amalan Allah sallallahu alaihi Muhammad. Di rumahnya. Terputus semua sallallahu alaihi. Masukan saya. Kerasa Pak? Terasa nggih? Yang ada di istrinya juga itu. Nah, ambil semua di anaknya juga itu. Terputus semua amal hebat ini dari Ajajil, terputus semua, terbakar semua perjanjiannya. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang nggak mau Mbah? Yang nggak mau terikat pada jahanam Allah. Nah, kapokmu kapan ya kan? Ya. Nah, ikuti aku ya. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah rabbi Astaghfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaih. kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Lafaz Allah makin jelas masuk Allah. Kamu kalau bohong pura-pura murtad ketahuan hancur kalian. Saat Islam masuk huwallah amaliyah dari sang yang nol masuk kun fayakun huwallah. Jadi ganteng semua sekarang. Alhamdulillah. Tambah ganteng, tambah istri ini saya. Iya. Tugas dulu. Bojo ibu goleki. Aku tahu kalian lapar, ya kan? Ya. Itu ada yang minta makan, minta sendiri sana. Bentar, Nggak enak, Pak? kotoran saya bisa, biar saya keluarkan. Kotoramu. Ini diambil dulu. Enak Pak dadanya Pak? Enak nggih dadanya? Enak nggih? Besok lagi ya. Semua rusuknya saya tawan kembali. Ya, kembalikan semua. Sallallahu alaihi wasallam. Sakit mana lagi sakit? Enak? Alhamdulillah. Enak ya? Udah? Sudah. Ya, minta makan sendiri sana kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau sampai yang tidak ikut rutin amaliyahnya ya berat kan gitu, berlapis-lapis gitu kan. Sate. Sekarang dari mulai akhir balik sampai ini nggak sembahyang dosanya seberapa itu. Nah, itu nggak usah nangis, syukuri aja. Bismillahirrahmanirrahim. Isinya diajak sholat. Enggak sampean topak aku biyen ya ngono gitu loh. Bersyukur makanya kan. Sate, Mbak. Wih, sate brutu. Kan sate kerbau. Oh, Allahu Akbar. Bismillah makane. Sudah tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah nggak enak saya Iya. makan sendiri. Saya nggak jahat sama kamu, saya nggak jahat kan? Ya enggak, tadi ya jahat. Kapan? Tadi ya. Ya perlu kerja ya, biar nggak kemaki kan gitu. Iya, Nah, iya. saya emang kemaki emang dulu saya. Keislaman kalian tetap yang bisa hanya pasukan dari Kunfayakun Allah. Nah, ya jelas. Jelas. Ya di rumahnya putus kalian semua tuh, bersihkan semua, punya lengkap ini kan berjuang ya. Nah, kotor-kotorannya, biar anak istrinya juga tenang. Kembalikan rumahnya kamu tawan. Itu
istri-istrinya itu masih mengamalkan yang lain-lain. Nah, ngeyel loh, simu. Gak apa. Ya gak apa-apa, ya sampai kuat ya. Ya terima kasih Mbah Bromo. Mbah Broto, alah. Mau tugas kemana sampai sekarang? Start dulu. Suruh di sana, Mbah. Di mana itu? Di pantai selatan. Oh, ya lapor sana dulu sama Roro Kidul, Ratu Kidul. Biar lirik nanti. Assalamualaikum, izin berjuang. Alhamdulillah, Mbah. Dah, berangkat tugas ya. Ya. Taat ya. Ya, siap. Kalau apa bohong apa resikonya? Ya, meledak langsung terima. Udah. Ini lengkap terus rumah sudah nih? Sudah. Sudah lengkap ya? Ya. Sehat semua Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pun enak, Pak? Dadanya pun saya? Korenya sekalian itu, Mbah. Kenapa korenya? Sakitan semua. Korenya udah muslim belum? Udah. Udah. Korenya sehat semua Allah. Insyaallah. Lengkap ilmunya insyaallah. Udah? Udah. Kamu yang bikin aja sakit korenya? Bukan saya saja. Ajar kapok. Ya udah. Udah sana berangkat tugas. Salam. Selamat malam, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Keluar. Allah, efeknya hilang semua. Alhamdulillah ya pemirsa, menguak makhluk gaib yang membuat Bapak ini dulu kenapa malas sekali melaksanakan ibadah sebagai umat Islam. Demikian mungkin juga terjadi pada diri kita sendiri atau di sekitar kita. Ternyata makhluk gaib walaupun tidak nampak di mata kita, tapi pengaruhnya luar biasa. Karena dia yang gaib itu seperti itu bisa masuk bisiki hati kita itu. Ini terjadi semua kehendak Allah, dan alhamdulillah selama nafas belum sampai tenggorokan Allah masih membuka pintu tobat buat manusia. Mudah bermanfaat semua kejadian atas kehendak Allah. Apabila ini ada kebenaran, itu dari datangnya. Kalau ada kesalahan, itu karena kebodohan kami yang di sini. Mohon maafkan kami apabila kesalahan, salah kata, salah ucap. Terima kasih, mudah bermanfaat. Wassalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu.